ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية أخرى ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ada hadis yang menegaskan kepada kita bahwa amal yang kita lakukan tergantung di akhir, bukan hanya di awal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanya saja amal itu tergantung khotimah kita. Dan khotimah ada dua, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Dan di akhir-akhir amal yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah atau ghair mahdhah, yang berat itu adalah di akhir, bukan di awal. Dikarenakan di akhir itu adalah sedang puncak-puncaknya kita menuju ke pencapaian sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita naik gunung, tentunya dari awal semuanya sudah siap untuk mendaki gunung tersebut. Tetapi yang terberat adalah di akhirnya. Karena banyak orang yang sudah lelah. Banyak orang yang sudah tidak terfikirkan lagi bahwa sebentar lagi akan sukses. Begitupun sekolah. Sekolah kita itu yang paling berat justru di ujian akhir, bukan di awal. Karena semuanya di awal bisa lakukan itu. Tetapi nanti di akhir itu akan menentukan apakah kita lulus atau tidak di sekolah tersebut. Begitupun di bulan Ramadan, hadirin ikhwati iman. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang seluruh umat Islam sedunia menyambutnya dengan kebahagiaan-kebahagiaan. 29 hari yang silam, semua di antara kita, semuanya kita tentunya sudah mempersiapkan untuk penyambutan yang luar biasa terhadap bulan Ramadan ini, yang di kita sering disebut munggahan. Maka itu semua menunjukkan semuanya sudah siap untuk setar masuk ke bulan yang penuh dengan barokah. Tetapi yang harus kita perhatikan, bagaimana keadaan kita ketika sudah sampai di hampir ke garis finish. Sudah sampai hampir ke garis finish. Makanya kita sadari saja, kita introspeksi saja. Kira-kira hari ini, karena ini hari terakhir di bulan Ramadan, maka sebaiknya kita bermuhasabah diri. Jadi kita bermuhasabah diri tentang amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Tadi di awal disebutkan ada 3 hadis plus 1. Itu adalah satu indikasi atau satu barometer, satu ukuran di mana itu bisa mengukur kualitas ibadah kita. Hadis yang pertama, man shoma ramadhana. Hadis yang kedua, man qama lailatal qadri. Hadis yang ketiga, man qoma ramadhana. Artinya ini ada 3 penyebab dari takfiruz dzunub. 3 penyebab yang bisa menjadikan dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Yang pertama siam, yang kedua qiyam, yang ketiga qiyam Ramadan. Jadi qiyam Lailatul Qadar. Jadi 3 poin ini adalah di antara penyebab terhapusnya dosa-dosa kita yang telah lalu.
siam Ramadan, melakukan di siang hari, qiyam Ramadan, melakukan di malam hari, dan terakhir qiyam Lailatul Qadar. Qiyam Lailatul Qadar itu hanya mengampuni dosa-dosa yang terjadi di saat ini, di saat itu. Sedangkan siam Ramadan dan qiyam Ramadan itu menghapus secara tamamus syahr, sebulan yang memang penuh di situ. Maka tiga inilah yang harus kita terus optimalkan. Karena yang dimaksud dengan man qoma lailatul qadar imanan wahtisaban berarti niatnya karena Allah, siam kita niatnya karena Allah, qiyam kita niatnya karena Allah, qiyam lailatul qadar niatnya karena Allah, maka janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah ketika kita melakukan itu semuanya imanan wahtisaban. Bukan niatnya karena ingin dilihat orang lain, bukan niatnya karena ingin sehat, bukan niatnya bukan karena keduniaan, tapi betul-betul imanan wahtisaban. Maka ulama mengatakan, kalaulah tiga perkara ini menjadi takfiruz dzunub, pembebas dari segala dosa-dosa yang dilakukan oleh kita yang silam, bahkan di riwayat Nasai itu wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang, tetapi yang masyhur itu taqaddama ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan takfiruz dzunub atau kifarat dari dosa-dosa ini, penggugur dosa-dosa ini, ketika kita melaksanakan siam, di mana siamnya itu ada syarat tertentu untuk menjaga nilai dari siam. Kenapa ada dikatakan syarat dalam penjagaan siam? Karena ada hadis Nabi di situ menjadi ancaman. Kam min so'imin, kam min qiyamin, atau rubba so'imin, rubba qaimin. Itu dijelaskan di hadis itu, banyak orang yang saum tetapi saumnya hanya menahan lapar dan dahaga. Banyak orang yang qiyam tapi hanya lelah saja. Apalagi kalau qiyamnya itu 1 juz. Apalagi qiyamnya itu 3 juz dalam 1 kali tarawih. Nah, ketika kita tidak mempersiapkan diri sejak awal, ini sia-sia. Makanya mau tidak mau harus ada syaratnya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sahih Ibnu Hibban, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juga dijelaskan bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan fa'arafa hududahu." Orang yang saum Ramadan lalu dia tahu batasan-batasan di dalam saum itu. Wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu, dan dia menjaga dari yang mesti dia lakukan, an yatahaffadha minhu, agar bisa menjaganya. Jadi memelihara, bahasa gampang. Kalau semua orang menanam tanaman, semuanya bisa tanam, tetapi yang berat itu memelihara tanaman ini. Dan pemeliharaan tanaman ini yang nanti akan menjadikan saat kita panen itu penentu. Kalau hanya menanam bisa semuanya, tetapi belum tentu ada orang yang mampu untuk memelihara tanaman ini. Kan tidak begini, kita tanam pohon ini kemudian kita biarkan, tidak mungkin. Apakah nanti dibiarkan bisa tumbuh? Bisa tumbuh, tetapi mungkin ada hama-hama yang mengganggunya. Ada sesuatu yang tidak bisa mengoptimalkan pertumbuhan pohon yang ini, sehingga nanti buahnya tidak maksimal. Makanya ini harus tahaffadha, memelihara, menjaga, sabda Nabi ini. Kalau kita bisa memelihara
dari batasan-batasan saum di bulan Ramadan ini, maka di hadis ini dijelaskan kaffara dzalika ma qablahu. Jadi jelas hadis tiga hadis yang tadi dengan dikuatkan dengan hadis ini, maka kaffara dzalika qablahu, maka amalan siam yang dijaga batas-batasannya itu akan menjadi kifarat dosa ma qablahu sebelumnya. Atau yang tadi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka jumhur ulama ini menegaskan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, ini dzanbun yang mana? Dosa yang mana yang dimaksud dengan hal ini? Apakah dosa yang sogoir atau dosa yang kabair? Apakah dosa-dosa yang kecil atau dosa-dosa yang besar? Dosa-dosa yang kecil atau dosa-dosa yang besar? Nah, kita harus merujuk lagi dalil yang lain. Kita akan melihat nanti di riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi bersabda begini, as-salawatul khomsu. Satu ya. Yang kedua, wal jumu'atu wal jumu'atu ilal jumu'ati. Ketiga, wa ramadhanu ila ramadhana. Perhatikan tiga amalan ini. As-salawatul khomsu. Salat yang 5 waktu. Ini ibadah harian. Yang kedua, al-jumu'atu ilal jumu'ati. Dari Jumat ke Jumat, berarti ibadah pekanan. Ibadah harian diwakili oleh salat, ibadah pekanan diwakili oleh Jumat. Yang ketiga, wa ramadhanu ila ramadhana. Ramadan ke Ramadan, ibadah tahunan. Ibadah tahunan. Ini sudah sepaket. Sengaja Rasul bersabda seperti agar kita terbayang, oh setiap hari, jadi kesimpulannya gitu. Oh jadi setiap hari itu ibadah-ibadah yang ini, baik yang harian, baik yang pekanan atau bulanan, tahunan, mukaffiratun lima bainahunna, itu menjadi kifarat terhadap apa-apa yang terjadi di antara itu semua. Kalau yang terjadi berarti dosa. Terhadap dosa yang terjadi di antara itu. Kalau dari harian, dari subuh ke zuhur, antara subuh dan zuhur, ketika kita melakukan dosa, maka dosa itu akan lebur dengan sendirinya di sholat zuhur. Kemudian dari zuhur kita melakukan kehidupan sampai asar. Maka dari dari zuhur sampai asar, kalau kita berbuat dosa maka akan lebur dengan sholat asar. Begitupun selama 24 jam. Begitupun selama 24 jam. Karena dijanjikan oleh Rasul dalam hadis sahih riwayat Muslim, mukaffiratun, menggunakan jamak muannas salim, menggunakan bentuk plural, menggunakan bentuk banyak, bukan mukaffiratun, tapi mukaffiratun sebagai kifarat. 5 bainahunna, di antara itu semua. Alhamdulillah ya, di agama kita ada seperti ini. Apakah di agama lain ada pembebasan dosa? Ada. Setiap ahad kan mereka melakukan ibadah ritual mereka itu untuk pengguguran dosa-dosa. Kalau kita ini dari sholat ke sholat, sudah jelas. Kalaulah tidak cukup sebagai kifarat dosa kita harian, maka pekanan Rasul menjelaskan berikutnya. Wal jumu'atu ila jumu'ati, dari Jumat ke Jumat. Subhanallah, maka betul harus kita perhatikan. Kenapa ada bahasa kifarat dari dosa? Dikarenakan kehidupan kita selama 24 jam tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Ini apa yang tersirat dalam hal ini. Tidak ada di antara kita dalam satu hari ini bersih dari dosa. Mungkin saja dari lintasan-lintasan yang tidak baik.
Mungkin saja dari pandangan, pendengaran, lisan yang tidak kita sadari. Atau kita melangkahkan ke sesuatu yang tidak Allah ridhoi, itu kan dosa. Makanya ini subhanallah, walhamdulillah. Kita harus belajar untuk memposisikan diri sebagai hamba-hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Lakukanlah ini, sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat. Maka ketika kita masuk Jumat, berikan yang terbaik. Dari mulai fisik sampai psikis, dari mulai jasmani sampai ruhani. Kenapa? Karena kan masuk ke wailalah sholat, kita berwudu, itu kan bersih fisik. Kita menggunakan pakaian yang terbaik ketika mau sholat. Ini kan merupakan dari segi fisik. Dan yang terpenting adalah kalbu kita. Bersihkan dari kotoran-kotoran syirik, bersihkan dari kotoran-kotoran riya, sum'ah dan sebagainya. Kalau kita melakukan itu jadi kifarat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka benar ya, Jumat ke Jumat itu dihapus pekanan. Jangankan Jumat ke Jumat, harian saja dihapus. Bahkan Rasul menegaskan di sini, kalaulah belum cukup Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Ini pekanannya Jumat ke Jumat. Oh ya, terbayang dari sekarang misal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi, terus begitu. Tiap hari begitu. Itu jadi kifarat. Makanya berikan sholat ibadah Jumat yang terbaik. Kasiangan wae gitu ya, dina waktu Jumatan teh. Dan Rasul memberikan motivasi nantinya dalam hadis tentang kalau kita membongkar fikih sholat di dalam Jumatan, bermula dari fadilahnya kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, bermula berbicara tentang sab terbaik, kan begitu. Digambarkan oleh Nabi biar gampang difahami oleh sahabat. Kalau kita duduk di sab terdepan, bagaikan pahalanya unta. Duduk yang paling ujung, bagaikan pahalanya telur ayam. Kan begitu. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri agar Jumat ilal Jumat itu bisa kita optimalkan. Makanya di Jumat itu aktivitas kita itu jangan dulu terlalu full, karena ada ibadah yang luar biasa di situ. Kalaupun kita full, wadharu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Kan sudah jelas di situ. Makanya di hari Jumat kita tenangkan saja. Tenangkan. Tapi kalau kita tidak bisa tenang, berarti siap-siap nanti. Kalau jam 12 sholat duhur, sholat Jumat, maka setengah 12 sudah siap-siap. Kenapa? Kita berikan yang terbaik. Siapkan pakaian yang terbaik. Minyak wangi dibawa ke manapun juga. Untuk apa? Mempersiapkan diri. Makanya ada ibadah al-ghuslu yaumul jumu'ah. Mandi di hari Jumat. Jika di jam 10-11 tidak mungkin kita mandi, maka setelah subuh kita mandi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan ini. Karena ingat, Jumat itu adalah idnya umat Islam sedunia. Hari besarnya, hari raya pekanan itu ada di Jumat. Kalau setelah sholat Jumat, fantashiru fil ard. Bersebaranlah ke muka bumi ini. Silahkan kalau setelah Jumatan itu. Fantashiru fil ard. Dan itu luar biasa ayat itu ya. Nah, kalau tidak cukup Jumat ke Jumat, ya ini yang sedang kita hadapkan, di mana kita masuk ke bulan yang penuh dengan barokah. Wa Ramadana wa Ramadanu ila Ramadana. Ramadan ke Ramadan. Sekarang kita hari terakhir. Maka bahasan hari ini tentang wada' Ramadan. Wada' Ramadan, perpisahan dengan bulan Ramadan. Memang satu sisi kita merasa bersedih, satu sisi kita merasa berbahagia. Itu bercampur aduk hari ini. Berbahagia karena kita sudah melewati ini semua. Tetapi sedih, jangan-jangan. Makanya di antara khauf dan roja dalam diri kita harus kita sandingkan. Karena itu bagaikan dua sayap yang tidak mungkin terpisah. Ibnu Qayyim kan begitu mengatakan. Khauf dan roja itu bagaikan dua sayap burung
yang bisa terbang. Dua sayap burung itu adalah al-khauf, ketakutan. Ketakutan jangan-jangan tidak diterima ibadah siam, qiyam kita dan sebagainya. Tetapi ada sayap yang lain, roja, harapan. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Makanya harap-harap cemas. Ada harap, ada cemas dalam hal ini. Kenapa? Karena ini di penghujungnya. Nanti kita masuk maghrib, udah mual taraweh deh mual ya. Kita masuk maghrib, itu sudah masuk ke 1 Syawal. Karena hari ini 30 Ramadan 1442 Hijriah. Jadi ketika hari ini kita melakukan introspeksi diri, memang ada harap-harap cemas. Ada khauf dan roja. Nah, pengendali khauf dan roja, pengendali sayap itu kan kepala burung. Maka kepala burung inilah sebagai pengendali sayap. Mau mengepakkan kemanapun juga tergantung kepalanya. Maka kata beliau, kepala burung tersebut diibaratkan mahabbah. Artinya mahabbah pengendali khauf dan roja. Jadi kalau kita berpikir hari ini antara harap dan cemas, kendalikanlah. Nah itu memang ada, khauf dan roja ada, harap cemas itu ada dalam segala kehidupan kita. Maka nanti yang akan mengendalikan adalah mahabbah. Kalau kita mahabbatullahnya, kita akan betul terbang ke angkasa. Kenapa? Karena mahabbah. Tetapi kalau kita tidak ada mahabbah, mual aya harap cemas. Rek bulan Ramadan, rek Syawal, biasa-biasa. Kenapa? Tidak ada mahabbatullah. Tidak ada kecintaan kepada Allah. Karena mahabbah itu adalah gerigi ketujuh di dalam konsep tauhid. Gerigi ketujuh di dalam konsep tauhid. Gerigi yang paling utama dan itu jadi kunci pertama. Karena kunci itu kalau memasukkan, maka yang pertama masuk harus yang gerigi pertamanya dulu. Kalau sudah masuk akan masuk lagi. Ke gerigi kedua, ketiga, keempat, terakhir ketujuh. Nah, ketujuh itu mahabbah. Berarti ini puncak-puncaknya. Kalau ingin masuk ke mahabbah, lalui dulu yang 6 gerigi yang ini. Maka nanti muncul mahabbah. Dan inti permasalahan kenapa kita muncul ada mahabbah, intinya di gerigi pertama. Masih ingat dalam kajian Fathul Majid? Gerigi hiji naon? Al-ilmu. Keilmuan. Al-munafi lil jahal. Berarti pertama kali keilmuan. Umat Islam ini dituntut keilmuan. Biar apa? Biar mahabbah nantinya. Biar mahabbah. Jadi subhanallah, Islam sudah mengantarkan kepada kita bagaimana kita harus melakukan aktivitas kehidupan. Karena ingat selalu di antara kita sebagai umat Islam, ada yang sukanya sebagai abid, ada sukanya sebagai alim. Pernah kita jelaskan. Kalau abid, rajin ibadahnya. Salat, saum, zakat, haji, rajin dia itu. Tetapi di sisi lain dia enggan menuju majlis taklim. Taradai ke majlis taklim, tapi ibadahnya rajin. Itu abid namanya. Tetapi ada yang lebih dari abid adalah alim. Alim itu orang yang cinta ilmu. Ada majlis taklim di mana? Di Udag. Kan dia di Udag itu sudah tingkatnya sudah masuk ya. Sudah masuk, alim dia. Jadi dia sudah mulai cinta terhadap ilmu, alim itu. Nah, ini tingkat yang lebih ini. Dan ini Allah akan tingkatkan derajat orang ini oleh Allah langsung. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Berapa tingkatan? Darajat, tingkatan-tingkatan. Kenapa? Karena di antara kita menjemput ilmu itu bertingkat-tingkat juga. Makanya mulai dari sekarang. Biar kita nanti bisa mengoptimalkannya. Bukan hanya Ramadan, bukan. Tapi segala aktivitas kehidupan kita dalam keseharian. Dan itu menentukan di ujung. Ujung siang waktunya apa? Ujung siang maghrib. Asar menuju maghrib, itu kan berat. Ujung malam apa? Sepertiga malam, Janari. Maka ujung siang, ujung malam itu luar biasa berat. Maka ada aturan dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bih
Terus wasabbih wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Itu kan menunjukkan bagaimana Allah memberikan solusi-solusi di akhir-akhir segala kehidupan kita. Sampai kita mau mati. Itu kan penghujung kehidupan kita. Apa yang harus kita optimalkan? Ucapkan kalimat thayyibah. Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi. Siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ketika dia mau meninggal dunia, di akhir ucapan dia, lihat jaminannya, dakhalal jannah. Pasti dia akan masuk surga. Kenapa dipastikan? Ada man itu syarat. Jawabannya dakhalal jannah. Pastikan itu ya. Pasti akan masuk surga. Itu di akhir kehidupan kita. Di akhir kehidupan 24 jam. Kita kan tidur, itu di akhirnya. Sebelum bangun tidur dulu. Itu berarti berikan yang terbaik. Ini pun sama ya. Jadi sholat yang 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan sebagai kifarat. Tapi ada syarat di sini. Majtunibatil kabairu. Ini abotna nu ieu. Majtunibatil kabairu. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, tanpa kita mintai istighfar juga, itu tergugur dengan sendirinya. Dosa-dosa sogoir. Tetapi kalau dosa kabair, ini majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar, itu jadi kifarat semuanya. Segala dosa-dosa kita yang kecil-kecil, yang sogoir itu akan Allah bersihkan. Makanya tidak aneh ya, kalau saum yang kita lakukan, kalau qiyam yang kita lakukan, kalau ibadah yang kita lakukan secara umum di bulan Ramadan, masuk besok bulan Syawal, itu diibaratkan kayaumin waladathu ummuhu. Seperti hari di mana dilahirkan kembali. Bersihnya luar biasa. Makanya farhah itu kebahagiaan tersendiri. Besok kita masuk ke Idul Fitri. Makanya dari rumah kita makan dulu, mandi, menjadikan baju yang terbaik. Baju nu anyar teu naon ya. Baju nu anyar teu naon da. Balanjana ge setahun sekali ya. Bukan untuk kesombongan, keriaan, bukan. Nah, memang bisa balanja teh kan setahun sekali. Baju yang baru silahkan. Kemudian tapi Id itu bukan baju yang baru itu ya, tapi amal yang baru, semangat yang baru. Mulai besok semangat yang baru. Semangat meningkatkan keimanan, semangat meningkatkan keilmuan, semangat untuk melakukan aktivitas yang terbaik nantinya. Ini yang disebut berbuah teh nu kieu. Tu'ti ukulaha kulla hinim, tapi biidni rabbiha. Jadi akan memberikan buah-buahan tanpa musim. Teu aya musimna. Anu mun ayeuna mah aya musimna ieu mah. Ana usum naon buah naon? Buah ieu. Besok lusa tidak ada lagi buah yang baru. Begitu kalau yang masyhur. Tapi bagi orang yang kokoh ketika sudah siap untuk menghadapi hari esok itu, dia akan berubah. Dan inilah buah yang sangat dinanti-nanti oleh kita. Makanya mesti memetik buah Ramadan. Harus kita petik buah Ramadan ini. Bagaimana cara memetik? Tong hayang memetik lamun can melak gitu keneh teh. Hayang we metik ai melak teh. Tapi orang mah hayana kitu nya. Teh panen we masa panen. Justru harus melak heula. Tah melak ini harus kita berpikir keras karena mau tidak mau kita harus menanam dulu. Ya harus menanam dulu. Bagaimana kalau kabair atau ada kitu mah? Sebenarnya kabair itu dosa-dosa besar. Yang di atas ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi dosa-dosa 7 yang menghancurkan hidup. Ya, syirik, apalagi syirik, kemudian sihir,
syirik, sihir, membunuh, lari dari medan perang, itu kan dosa-dosa besar. Nanti itu dikembangkan oleh Imam Az-Zahabi menjadi Al-Kabair. Al-Kabirnya karya Imam Az-Zahabi itu khusus dosa-dosa besar. Atau Al-Kabirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nama kitabnya sama Al-Kabair, dosa nu bararadag kita teh. Kumaha lamun dosa-dosa baradag? Wal jumhur, maka jumhur menegaskan begini, annal kabaira la budda laha min taubatin nasuhin. Dosa nu badag mah mau tidak mau mesti dibarengi dengan taubatan nasuha. Dalilnya banyak dah yang itu ya. Berarti kesimpulannya qiyam Lailatul Qadar kita akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan dengan syarat jauhilah dosa-dosa besar. Karena kata Imam Ibnu Rajab, anfa'ul istighfari ma qaranat hut taubatu. Tadi kan bab tobat. Kabair teh kudu dibarengan dengan taubatan nasuha. Kata beliau di halaman berikutnya, anfa'ul istighfari, istighfar yang paling pas, paling bermanfaat, ma qaranat hut taubatu, selama dimukoronahkan dengan tobat. Istighfar mukoronahkan dengan tobat, ini anfa, sangat bermanfaat dan sangat mustajab nantinya. Itulah sebabnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah ketika masuk Lailatul Qadar meminta hanya satu saja, tidak terlalu banyak permintaannya. Kalau betul-betul nanti bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang harus dilakukan? Meminta al-afu, su'alul afu. Afu itu maaf. Berarti kan meminta terhapus dosa-dosa. Makanya doanya kan begitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cukup sampai situ. Menunjukkan ini istighfar yang dibarengi dengan taubat itulah yang bermanfaat dan hallu 'uqdatil israr, membebaskan ikatan-ikatan yang selama ini membelenggu dosa gitu. Dosa membelenggu kita, mengikat kita, mun hoyong tepat bisa mengurai ikatan-ikatan itu, istighfarlah. Istighfar dengan lisan kita, istighfar dengan kalbu kita. Dari apa? Dari kemaksiatan yang sudah mengikat, yang sudah melilit kita, sehingga kita kembali lagi ke maksiat. Maka dengan kita melakukan istighfar plus taubat, itu akan membuat kekuatan yang maha dahsyat. Makanya besok kita akan merasakan itu. Maka khauf dan roja besok kita akan rasakan ya. Maka wada' Ramadan, perpisahan Ramadan mau tidak mau harus kita lalui. Harus kita lalui kalau kita berbicara tentang perpisahan. Tetapi ingat selalu Idul Fitri itu adalah kembalinya orang-orang siam diampuni oleh Allah. Maka saya disebut Idul Fitri atau Yaumul Fitri, Yaumul Hawaiz, Yaumul Jawaiz, jaizate pialanya, hari mendapatkan piala penghargaan. Hari mendapatkan piala penghargaan. Ngan layak tuh orang menang piala gitu. Sok sedihna didinya ya. Apakah kita layak? Dimana kita kan bertarung dari awal, berlomba dengan seluruh umat sedunia kan, umat Islam sedunia. Ketika di garis finish itu kan tetap harus ada yang menang, dan yang menang itu akan diberikan piala. Apakah nanti di Id itu kita akan mendapatkan piala atau tidak? Itu yang membuat kita sedih gitu, ingin nangis, siun gitu. Maka yang bisa mengantarkan hal ini ada ayat Quran surah Al-Maidah ayat 27. Ini yang membuat kita ya sedih lah, ingin menangisnya teh sieun teu katampi karena ini adalah khauf kita. Di sini dijelaskan potongan ayat tersebut, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini tentang ibnai Adam teh ayat teh.
tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Diakhiri dengan ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berarti dikabulkannya amal itu dari orang muttaqin. Sedangkan di bulan Ramadan tujuannya itu ketika kutiba alaikumusiyam adalah la'allakum tattaqun. Bahkan di akhir dari surat rangkaian siam itu kan la'allahum yattaqun. Yang uhilla lakum itu ya la'allahum yattaqum, tilka hududullah. Naon gitu teh? Tilka hududullah. Naon? Pokona mah kadituna la'allahum yattaqun. Agar mereka bisa bertakwa. Yang di awal la'allakum tattaqun, di sini penghujungnya 187 ya. 187 la'allahum yattaqun. Gejelikan saayat deui wa antum ta'lamun. Kalian itu tahu tentang mengkonsumsi barang yang haram. Kan itu tentang ending daripada kata Imam Ibnu Rajab. Ending dari Ramadan justru yang ini. Kutiba alaikum saja itu la'allakum tattaqun. Kita tahu itu semua. Makanya yang ayat terakhir yang ada hubungan dengan Ramadan, walaupun perbedaan pendapat, 188 itu ada yang mengatakan ini terpisah. Tapi beliau menegaskan ini ada hubungannya. Kenapa? Akhir daripada siam, masuk Syawal, kita menjaga diri makanan, minuman, apapun yang menjadi wasilah rezeki dari yang haram. Harus terjaga. Ya, harus terjaga. Kehadewe mah. Supaya kita mendapatkan piala dari Allah langsung. Bisa disematkan la'allakum tattaqun di dada kita, ya, di pundak kita. Makanya betul besok itu kita harus semangat dan kita mesti husnuzon saja kepada Allah. Ya Allah, beginilah saya bisa mengoptimalkan di Ramadan tahun ini. Semoga tahun depan bisa diberikan kekuatan lagi. Begitu saja. Jangan sampai kita akhirnya karena kita saking takutnya tidak ada roja, kita terpuruk, justru itu tergoda godaan syaitan. Kita itu antara ini baina gitu ya, di antara dua apapun juga. Kalau mau melakukan infak jangan berlebih, tapi jangan pedit, kan begitu. Termasuk yang ini juga antara khauf dan roja. Ingat kekuatan khauf dan roja itu Masya Allah ya, seluruh amal kita. Itu bukan berarti akhirnya kita jadi pelin-pelan, bukan. Justru jadi istiqomah nantinya. Jadi istiqomah. Makanya ulama salaf yajtahiduna fi itmamil amal wa ikmalihi wa itqanihi. Mereka bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan amal, dalam mengitqankan. Itqan itu mengkokohkan amal kita. Tsumma yahtammuna ba'da dzalika biqabulihi wa yakhafuna min raddihi wa haula'i yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima ya, ada yang mengatakan khalifah kelima. Cucunya dari cucu Umar. Umar bin Abdul Aziz dalam ini dikisahkan keluar menuju Id, lapang katanya. Kemudian beliau berkhutbah beliau itu. Khutbahnya di antara ini, ayyuhan nas innakum sumtum lillahi 30 yawman wa qumtum 30 lailatan. Wahai jamaah, kalian itu saum karena Allah 30 hari, qiyam karena Allah 30 hari, wa kharajtum al-yawma, dan kalian keluar hari ini tatlubuna minallahi ayyataqabbala minkum, memohon agar ibadah-ibadah kalian di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara harapan gitu. Umar bin Abdul Aziz memberikan arahan seperti itu kepada jamaah di saat itu. Kenapa? Ya karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barokah, masuk ke Id itu menjadi kebahagiaan kita. Farhatun indal iftar. Iftar ada dua, iftar ketika maghrib, iftar ketika yaumul fitri. Jadi lamun enjing orang teu bahagia, hati-hati. Tapi biasa bahagia jalma mah lamun boga baju
anyar, sepatu hurung, baju bedug ya. Bahagia, teboga baju bedug, sedih gitu. Makanya sudah tidak boleh ada lagi kesedihan besok itu. Dan tidak boleh ada yang meminta-minta. Tapi dan meminta-minta do barameta yang pulang ke pulang kampung gitu. Teu mudik kita namanya. Buah-buah kayak di jalan aya deui gitu. Kesempatannya. Karena menjadi karakter peminta-minta itu. Syahrul Ramadan yaktsuru fihi asbabul ghufran. Syahrul Ramadan taksuru fihi asbabul ghufran. Banyak penyebab maghfirah Allah di bulan Ramadan. Siamuhu, siamnya, qiyamnya, qiyam Lailatul Qadar yang tadi ya kita jelaskan. Tuftirus suwam. Orang-orang saum iftar itu kan diampuni dosa-dosa kita. Adzikru, zikir. Dzakirullah fi Ramadan maghfurun lah. Hadis marfu. Zikir kepada Allah di bulan Ramadan maghfurun lahu. Keenam istighfar. Istighfar itu memohon maghfirah, dawamkan istighfar ya. Sehingga Ibnu Umar ketika iftar, Ibnu Umar sahabat Nabi, ketika beliau iftar sering berdoa, di antaranya Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Itu Ibnu Umar, Allahumma ya wasi'al maghfirah. Ya Allah, Engkau yang maha luas maghfirahnya, ighfirli, ampunilah aku. Sederhana begitu. Atau bahasa kita ketika mau iftar ya Allah ampunilah saya dari segala dosa-dosa saya dan sebagainya. Termasuk istighfar malaikat kepada orang-orang yang saum. Banyak kan? Makanya sababul maghfirah di bulan Ramadan ini tidak akan kita dapat semodel ini di bulan-bulan yang lain begitu. Karena bulan yang penuh dengan kebarokahan. Asyahru kulluhu syahru rahmah wa maghfirah wa itkin. Bulan Ramadan itu semuanya bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan pembebasan dari api neraka. Banyak di sini ya, subhanallah. Umar bin Abdul Aziz menulis, kalau tadi berkhutbah kan ya, sekarang menulis ke penjuru tanah air saat itu. Untuk apa? Ya'muruhum bi khatmi syahri Ramadan. Hari ini nih. Jadi seorang pemimpin khalifah ya, presiden menurut mah. Presiden tuh harafid namanya, harus tuh satu waktu Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang hafiz, presiden yang hafiz, yang mutkin, yang dahsyat luar biasa. Karena khalifah itu menulis, tentunya bukan oleh dia menulisnya, ada sekretarisnya kan ya, sesnegna, sekretaris negaranya, tulis ke seluruh bupati, gubernur, bupati, bahkan ke RT. Apa tulisannya? Bi khatmi syahri Ramadan bil istighfar was shadaqah was shadaqatil fitr. Jadi nulis nanti mun bahasa urang mah di akhir Ramadan teh sing loba istighfar, sing loba sedekah, sing kaluarkeun zakat fitri. Itu teh seorang khalifah. Bukan hanya pembangunan. Dan kalau kita hanya dibangun hanya dengan bangunan fisik, rapuh nantinya. Dan kita banyak kesalahan-kesalahan. Ingin pembangunan negara itu hanya fasilitas-fasilitas fisiknya saja. Berapa triliun dihabiskan oleh negara. Leuheung lamun duit sorangan. Tapi lamun nganjuk mah urangnya bisa gitu ya. Nganjuk mah bisa. Leuheung mun duit sorang. Leuheung mun nganjuknya syar'i kok. Mun nganjukna loba ribana, geus teu barokah negara. Makanya jangan aneh kalau nanti mengerikan gitu. Mengerikan luar biasa. Tapi mengerikan kita satu waktu akan muncul mujadid akhir zaman yang nanti akan merubah negara kita. Dan negara kita bagaimana caranya? Isbiru lah, saur Anas bin Maliknya. Kan kita mengerikan atau ninggal negara urang teh gitu. Isbiru. Nabi kairaha hatta talqa rabbakum, sampai bertemu Allah. Ya mengerikan kita baca beritanya, baca berita ini dan sebagainya di Indonesia maksudnya. Di Indonesia. Sudah berani masyarakat berani, pemerintah berani, ngeri. Ngerinya luar biasa. Apalagi dunia skupnya. Lihat Filistin ya, saudara-saudara di Filistin. Makanya apakah kita
berlakukan lagi qunut nazilah ataukah tidak. Minimal kita doakan ya. Sudah berani memasuki masjid. Masjid itu adalah milik Allah. Kenapa berani untuk menghancurkan umat Islam di masjid? Masjid itu tempatnya lemah umat Islam. Kenapa lemah? Tidak membawa senjata. Kenapa? Kan hadis Nabi. Lamun bawa pedang, simpan di luar. Lamun diasupkan ke masjid, asupkan karena sarangkana. Menunjukkan apa? Kedamaian di masjid. Sekarang mereka orang-orang Yahudi laknatullah alaihim berani di bulan Ramadan ketika umat Islam dalam lalai seperti itu. Dan menghancurkan umat Islam biasanya ketika itu di dalam masjid atau ketika sholat. Umar bin Al-Khattab kan ketika sholat. Semua manusia tidak mau berani mendekati Umar bin Al-Khattab hatta syaitan nyinglar. Tetapi si Wang Keluknan ya teh pembunuh Umar teh. Itu ya berani untuk menusuk di Bengkulu kemarin kan ya. Ulama mau diintimidasi dipukul ketika sholat tarawih. Itu sudah berani hari ini. Makanya ya kita lah sebagai orang-orang yang ingin soleh, banyak-banyak berdoa. Jangan dianggap kita tidak ada aksi. Jangan dianggap kita tidak ada aksi. Kita berdoa juga itu jadi bagian dari aksi kita. Baik, Umar bin Abdul Aziz sebagai presiden lah. Tapi khalifah di sini beda antara khalifah dengan presiden. Tapi maksudnya sebagai pemimpin negara. Menulis ke seluruh penjuru tanah air, memerintahkan rakyatnya untuk memungkas bulan Ramadan dengan banyak istighfar, banyak sedekah, banyak zakatul fitri. Karena dengan zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi warrafas, kata beliau. Karena itu menjadi pensuci, pembersih bagi orang yang saum dari lagho dan rafas, zakatul fitri itu. Wal istighfar, dan istighfar itu akan meluluh lantakan dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Dan Umar bin Abdul Aziz langsung menulis di kitab itu, di tulisan itu, qulu, berkatalah, berdoalah kalian wahai rakyatku, kama qala abukum Adam, seperti bapak kalian Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qulu, berdoalah kalian wahai rakyatku, kama qala Nuh alaihi salam, wa illam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Qulu, berdoalah kalian wahai rakyatku sebagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa, walladzi atma'u ayyaghfirli khati'ati yaumaddin. Berdoalah kalian wahai rakyatku seperti doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai rakyatku, berdoalah kalian seperti doanya Dhunnun alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ini seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Harus punya kesempatan untuk seperti ini, memperhatikan bagaimana keadaan iman dan Islam keluarga, apalagi negara. Nauzubillah. Makanya di sini dijelaskan banyak-banyaklah istighfar ya. Sebab kemenangan Nabi di Fathu Makkah itu ternyata bukan berpoyak-poyak, bukan ini dan itu, tapi Nabi ketika Fathu Makkah Allah memerintahkan untuk fasabbih, bertasbih, bihamdi, bertahmid, wastaghfir, istighfar. Tahmid, tasbih dan istighfar itu yang diperintahkan Allah ketika kita mendapatkan kemenangan di akhir kehidupan. Karena perjuangan Nabi di akhir itu adalah di Fathu Makkah. Makanya sekali lagi ini wada' Ramadan, perpisahan bulan Ramadan. Ada harap-harap, ada cemas di antara kita. Tetapi carilah kebaikan-kebaikan dimanapun dan kapanpun. Ramadan ini hanya tempat bermetamorfosis saja. Hanya tempatnya untuk kita melakukan kontemplasi kepada Allah selama 30 hari ini.
Tetapi nanti yang akan menjadikan makbul tidaknya nanti di bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya. Karena ini yang harus kita optimalkan. Ada syair yang beliau sodorkan. Atatruku man tuhibbu wa anta jaru wa tatlubuhum idza ba'udal mazaru tabki ba'da na'yihim ishtiyaqa wa tas'al fil manazili aina saru, dan lain sebagainya. Ya syahra Ramadan taraqqab dumu'ul muhibbina tudfaq qulubuhum min alamil firaqi tashaqqaq asa waqfatun lil wada'i tudfi'u minan nari syauqi ma ahraq asa sa'atu taubatin wa ikla'i tarfu minas yami kullama takharraq asa munqati'u an rabbil maqbulina yalhaq asa asirul auzaro yutlaq asa man istaujaban naru yuqtaq asa rahmatul maula lahal ma'asi tu yuwaffaq asa min qabli waqti tafarruq ila kulli ma tarju minal khairi tartaqi fa tujbiru maskurun wa yaqbalu taibu wa yuqtiku khatta'un wa yas'adu man syaki. Demikian wada' Ramadan yang disodorkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Ma'arif. Hadirin ikhwatul iman, besok kita masuk ke bulan yang baru, bulan Syawal. Ada sunnah-sunnah di bulan Syawal, harus diingat selalu. Yang pertama, kita sudah lewati masa di bulan Ramadan, mohon ya harap cemas terhadap itu semua, dan juga kita bersyukur, menunjukkan tasyakur bini, bersyukur kepada Allah atas sudah dilaluinya bulan yang penuh dengan barokah itu. Kemudian yang kedua, karena kita di bulan Ramadan saum, ikutkan lagi saum hanya 6 hari. Summa atba'u sittan min Syawal. Ikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal. Dan kemudian nuansa-nuansa Ramadan yang selama ini kita lakukan, siam Ramadan, nanti kita di bulan yang lainnya, qiyam Ramadan, kita di bulan lainnya optimalkan lagi. Dan yang terpenting adalah kita harus menjaga keikhlasan, karena amal ibadah ini akan tergantung daripada awal dan akhir. Awal diwakili dengan hadis innamal a'malu binniyat, akhir diwakili dengan hadis innamal a'malu bil khawatim. Maka kebiasaan di bulan Ramadan itu harus dilakukan lagi nanti di bulan-bulan berikutnya, baik itu saumnya, baik itu sholatnya, baik itu infaknya, baik itu istighfarnya, baik itu amal-amal yang lain semuanya. Karena itu akan menjadikan makbul tidaknya ibadah kita selama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sebelum malakul maut menjemput, hatta ya'tiyahu ajaluhu, sebelum datang ajal menjemput, amalul mu'mini la yanqadi. Amal mukmin itu tidak ada putusnya. Terus dan terus lagi berjihad, berkarya dan sebagainya agar kita mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian pamungkas dari kajian kita selama bulan Ramadan, dan semoga kita diberikan istiqomahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini, dan semoga di bulan-bulan berikut Allah memberikan gelar kepada kita takwa, iman, Islam, ihsan kita, dan semoga ini menjadikan sarana untuk kita mentaqarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian atas yang bisa kami sampaikan di bulan Ramadan ini, benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu dari diri dan juga dari godaan syaitan. Semoga bisa dimaklumi, dimaafkan, dan kita berdoa semoga Allah mengabulkan segala aktivitas kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.